Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain rectangular WebGet di aplikasi HFSS. Di aplikasi ini kita akan mendesain rectangular WebGet dengan standar WR90, di mana sisi X-nya yaitu sisi B itu senilai 0,9 inci dan sisi Y-nya itu 0,45 inci dan ketebalannya itu 0,05 inci. Baik, langsung saja ke software HFSS-nya. Di sini kita langsung klik saja project, insert HFS design. Nah, kita sudah punya denah kerja kita. Baik, langsung saja kita masukkan boxnya yang kita gunakan untuk nanti memodelkan rektangularnya. Kita klik sembarang saja. Setelah itu di create box kita ganti positionnya. Nah, kita ganti posisinya, kita gunakan minus A. Artinya, minus itu adalah artinya kita menempatkan objek kita itu di sisi kiri. Nanti A itu kita adalah variabel dari size dari X dan Y-nya. Baik, kita gunakan di sini B per 2. Kita bagi 2 karena posisi dari objek itu kita tempatkan setengahnya di sisi kiri dan setengahnya di sisi kanan, hingga nantinya bisa berada di tengah-tengah di posisi Z-nya. Baik, langsung saja 0. Z-nya kita gunakan 0 agar nanti bisa di tengah-tengah. Kita atur sekarang nilainya. Kita gunakan di sini length. Di sini kita gunakan inci. Di sini kita gunakan untuk B-nya itu 0,9. Oke. Itu untuk A-nya atau sisi X-nya kita sama juga length. Itu untuk menyatakan bahwa ini adalah sebuah nilai panjang. Selanjutnya di X-nya kita gunakan nilai dari yang kita masukkan tadi, yaitu nilai dari nilai B. Terus Z-nya yaitu nilai A. Nah, untuk panjangnya atau dari 0 sampai ke maksud saya di sini jika sekarang panjangnya kita atur 6 cm atau dalam milimeter itu 60. Langsung oke. Terus oke. Nah, di sini kita sudah bisa lihat. Nah, inilah rectangular WebGet kita. Selanjutnya kita kopikan box ini, box 1 seperti biasa, Ctrl C Ctrl V. Lalu kita ganti namanya menjadi metal, karena kita di sini akan menggunakan material copper atau tembaga. Kita ganti jadi copper. Oke. Selanjutnya kita klikkan oke. Nah, karena nilai dari material copper sedangkan material vakum ini sama, kita tidak bisa nantinya membuat rectangular WebGet ini seperti ada sebuah celah di dalamnya. Jadi kita akan subtract atau akan kita kurangi nilai copper ini dengan vakum atau box 1. Namun sebelum itu kita akan tentukan ketebalan dari metal tersebut. Baik, langsung saja ke create box-nya. Di sini kita tambahkan ketebalannya, yaitu minus T. Kita bisa gunakan apa saja, T, Z, terserah. Tapi kita di sini gunakan T, itu artinya tebal. Dan minus itu kita kembali adalah artinya kita posisikan benda itu di sisi kiri. Di sisi kiri dari Y dan Z. Nah, sekarang selanjutnya juga di 2 kita juga lakukan minus T. Nah, terus kita enter.
Nah, di sini akan terlihat lagi, kita atur lagi length. Kita gunakan inci. Kita tambah 0,05. Artinya di sini setelah ukurannya tadi kita tambah ukuran dari metal ini lebih yaitu 0,05, sehingga nanti saat dikurangkan dengan box 1 yang tersisa adalah 0,05-nya saja. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan dengan nilai T tersebut. Lalu kita okekan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sudah ada untuk ketebalannya. Ya teman-teman, sudah kita bisa lihat bentuk dari rectangular webgate ini, tapi bukannya rectangular webgate itu di tengahnya itu berlubang ya. Nah, disinilah tahapannya, yaitu kita namakan dengan subtract, atau dalam bahasa Indonesia kita kurangi. Jadi kita tinggal klik metal, terus kontrol dengan box 1, kita subtract. Di sini ada menu pilihan subtract. Nah, ini subtract, kita metal dikurangi box 1. Oke, nah seperti ini jadinya teman-teman. Maka akan jadilah media kita, yaitu rectangular webgate dengan standar WR90. Selanjutnya, bagaimana cara kita memodelkan memodelkan bagaimana sih nanti gelombangnya akan keluar, dan seperti apa bentuk dari medan E setahanya. Sekarang selanjutnya kita buatkan dulu jalurnya, jalur dari radiasi gelombangnya tersebut, yaitu kita kopikan box 1, kita copy seperti biasa, Ctrl+C Ctrl+V. Selanjutnya karena kita copy box 1, maka akan menjadi box 2, kita ganti namanya. Kita jadikan namanya air atau udara ya teman-teman, dan ganti juga materialnya menggunakan air. Nah, kita jadikan transparan agar tidak terlihat. Oke. Dan sudah. Dan sebenarnya di dalam ini ya teman-teman, itu sebenarnya sudah ada box dari 1, namun kita transparankan. Sekarang kita bentuk juga medan radiasi di luarnya, agar kita bisa lihat apakah frekuensi tersebut atau gelombang tersebut memiliki radiasi sampai keluar rectangular webgate-nya. Kita gunakan sekarang, kita kopikan air tersebut, air yang tadi akan berubah jadi R1. Kita ganti namanya menjadi radiasi. Oke, setelah kita rubah jadi radiasi, transparannya tidak tetapkan 1, karena yang kita lihat di dalam kenyataan pun kita tidak melihat udara tersebut ya bentuknya seperti apa, tapi kita bisa di sini kita bisa modelkan bahwa kita batasi radiasinya itu sampai selebar itu, seperti itu teman-teman. Lalu kita rubah dari sekarang lebar dari radiasi tersebut, kita inginnya seberapa sih gitu. Baik, sekarang kita akan gunakan, ya, kita akan tambah lebarnya itu sekitar 0,5 lah, 0,5 cm. Jadi di sini kita posisikan menjadi min 5 mm. Di sini juga min 5 mm. Nah, di sini kita tambah, di B ini kita tambah 10 mm. Dan di A juga sama, karena nanti akan kita lihat di position itu kan per 2. Itu artinya nanti size dari X dan Y itu dibagi 2, sehingga
setengah ada di sisi kiri, setengah ada di sisi kanan, seperti itu. Oke, kalau sudah kita klikkan OK. Oke. Kita bisa lihat sekarang ini yang di luar ini adalah pola radiasinya teman-teman, yang di dalam adalah airnya. Nah, seperti itu teman-teman cara mendesainnya. Ini sudah jadi rectangular WebGate kita. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Sekarang jika kita akan ingin meneliti bagaimana VSWR-nya, nilai VSWR, terus nilai dari PRF-nya, S parameter apapun yang kita perlukan. Sekarang yang kita lakukan adalah yaitu menentukan jalur masuk dan jalur keluar dari frekuensi tersebut. Nah, kita gunakan yang di belakang terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita bisa hide dulu dari radiasinya. Kita hide. Oke, selanjutnya kita akan tentukan jalur masuknya. Nah, di sini kita tekan F dulu untuk agar kita bisa seleksi bagian-bagian luarnya. F itu adalah tombol face. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah wajah. Jadi kita akan pilih permukaan dari rectangular WebGate yang kita buat. Jadi setelah kita tekan F, kita akan pilih. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, sekarang kita klik kanan, kita akan menentukan nilai dari portnya. Nah, namanya kita akan tetapkan saja 1, ini artinya masuk. Terus kita di sini di integration line-nya kita ubah menjadi new line. Karena kita akan membuat line baru, kita tentukan di tengah. Nah, sudah. Karena rectangular WebGate ini dari literaturnya itu memiliki 4 port, jadi kita gunakan 4 port. Oke, sudah. Next. Nah, untuk sisanya kita defaultkan saja, artinya nilai impedasinya itu akan menjadi 50, seperti itu. Selanjutnya kita atur juga jalan keluarnya. Nah, sekarang kita kembali pilih face. Nah, selanjutnya kita atur lagi portnya. Namanya kita tetapkan 2 artinya keluar. Nah, selanjutnya sama, kita ganti new line. Nah, kalau sudah define ini, kita bisa tambahkan portnya menjadi 4 dan selesai. Nah, ini jalur masuk dan keluarnya sudah jadi. Jadi selanjutnya apa yang kita akan lakukan? Selanjutnya yaitu kita menentukan frekuensi kerjanya. Nah, sesuai dengan literatur, WR90 ini bekerja dari frekuensi 8,2 hingga 12,4. Jadi kita selanjutnya di HSS design ini, di sini kita di analyze, kita add frequency setup. Nah, di add frequency setup ini adalah batas kerjanya. Jadi pertama kita tentukan batas karena di sini tidak bisa spesifik, jadi kita masukkan kalau 8,2 terendahnya itu kita gunakan 8 dan maksimumnya kita gunakan 13. Nah, untuk ini adalah pertambahan dari frekuensi tersebut mulai dari 0,02. Jadi dia akan bertambah frekuensinya setiap 0,02. Jadi nggak apa kita gunakan seperti itu. Klik OK. Bagus. Selanjutnya
selanjutnya kita tambahkan frekuensi setupnya. Nah di sini baru kita akan lakukan frekuensi setupnya berapa. Di sini karena mulai dari 85 hingga 12,4. Nah untuk sweep type-nya kita gunakan discrete. Sehingga nantinya kita bisa lihat dari field-nya tersebut. Langsung saja kita gunakan ini. Kita langsung klik OK. Oke, sudah. Begitu cara mendesainnya. Ini sebenarnya sudah selesai. Namun jika kita ingin melihat hasilnya, pertama kita cek dulu apakah desain kita sudah benar. Nah, dilihat dari validation checknya, kita sudah semua yang kita buat sudah benar. Selanjutnya kita tinggal run dengan menekan menu yang berisi tanda panah ini, yang artinya analyze all. Namun sebelum itu kita set dulu. Nah selanjutnya kita akan run dari pemodelan sudah kita buat, yaitu dengan analyze all. Baik, kita akan tunggu sebentar. Baik, pemodelan kita sudah jadi. Sekarang bagaimana kita akan menampilkan dari hasil yang akan kita dapatkan. Pertama kita akan ke result dulu. Nah di result kita klik kanan, terus kita gunakan create model solution data report dan rectangular plot. Nah di rectangular plot ini kita bisa klik apa yang kita inginkan. Seperti ini misalnya. Kita gunakan yang pertama itu VSWR ya, VSWR. Selanjutnya kita klik VSWR dan pilih port. Kan rektangular memiliki 4 tipe port ya teman-teman. Kita pilih saja 1 sampai 4. Nah, kalau sudah klik new report seperti itu teman-teman. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. SWR-nya teman-teman bisa dilihat kalau kita klik ini. Nah, seperti ini jadinya kalau kita klik new report. Ini adalah nilai dari PSWR. Nah, yang merah ini adalah nilai dari mode 1, atau seperti terlihat dari curve info atau di legendnya itu adalah seperti ini teman-teman. Oke, sekian pembuatan dari rectangular report ini. Dan terakhir, jika teman-teman ingin mengganti materialnya, di sini kami di kelompok 2 itu menggunakan mulai dari kaca, terus kita menggunakan copper. Nah, cara merubahnya itu teman-teman, kita masuk ke solid ini. Selanjutnya di copper kita ganti di metalnya ini. Nah di metalnya ini kita ganti materialnya. Kita edit, kita cari glass, pixel glass ya, glass. Nah kita gunakan glass misalnya teman-teman ya. Wah mana itu lah, glass. Kita klikkan OK dan OK. Nah jika kita udah klikkan OK, untuk mendapatkan hasilnya kita run kembali. Seperti itu teman-teman caranya. Jadi terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait dengan analisis dari rectangular report dengan desain menggunakan standar WR90. Terima kasih.